Cerita diawali dengan memperkenalkan seorang gembong narkoba bernama Nikolai. Dia adalah ayah dari dua anak laki-lakinya. Yang pertama adalah Sergei dan yang kedua bernama Dimitri. Setelah istrinya Nikolai meninggal, ia kini merawat kedua anaknya dengan sangat baik dan agak keras. Dia menyekolahkan anak-anaknya di sekolah elit yang lumayan bagus bagi orang-orang kaya. Nikolai ini hobinya adalah berburu dan saat ini ia ingin mengajak kedua anaknya untuk berburu di alam liar demi menembak rusa-rusa imut. Kini mereka sedang dalam perjalanan menuju lokasi berburu. Di sisi lain, kita diperkenalkan pada seorang wanita bernama Calypso yang merupakan cucu dari seorang dukun paling terkenal di desanya. Di sini Calypso diberikan sebuah ramuan turun-menurun yang katanya dapat membangkitkan orang yang telah mati kembali hidup. Kembali ke Nikolai dan kedua anaknya, kini mereka sudah sampai di lokasi berburu. Di sana ada seorang pria bernama Alexei yang merupakan anggota keluarga dari mafia Rusia. Dia di sini ikut dalam perburuan ini, tentu saja ada kepentingan dia sendiri yang ingin berteman dengan Nikolai. Karena Nikolai dianggap sebagai orang yang punya pengaruh kuat, tapi bukannya menerima pertemanan, Alexei justru harus dibuat sakit hati ketika Nikolai mengabaikan tawaran tersebut, bahkan sempat menyepelekan kehebatan dari Alexei. So be quiet. Di sini Sergei dan Dimitri terlihat memisahkan diri cukup jauh dari komplotan ayahnya. Disinilah keduanya bertemu dengan seekor singa. Mereka benar-benar panik, tapi di sini Sergei tetap tenang dengan menatap mata singa tersebut, seolah-olah bisa menenangkan singa tersebut. Sampai pada akhirnya singa itu pun langsung menyergap Sergei gara-gara Nikolai menembak secara mendadak, yang dimana Sergei pun harus diseret jauh ke dalam hutan oleh singa tersebut. Tak jauh dari sana terlihat Calypso sedang jalan-jalan sendirian. Tak sengaja ia menemukan Sergei tergeletak yang ditinggalkan oleh singa tersebut. Dengan ramuan khusus yang diberikan oleh neneknya, Calypso meminumkan ramuan tersebut ke dalam mulut Sergei sehingga terjadilah reaksi percampuran antara ramuan tersebut dengan darah singa yang membuat tubuh Sergei mengalami perubahan. Sergei sekarang terbaring di rumah sakit dengan ibu dokter yang mengatakan jika nyawa Sergei sebenarnya sempat tak tertolong, tapi takdir berkata lain bahwa Sergei bisa hidup kembali, entah karena ramuan tersebut atau memang belum saatnya Sergei meninggoy. Setelah Sergei dinyatakan pulih dan diizinkan pulang oleh sang dokter, di sini Nikolai sebagai ayah Sergei sama sekali tidak ada panik-paniknya ataupun perhatian kepada sang anak. Nikolai justru menyalahkan Sergei atas kejadian barusan dan menurutnya Sergei sama lemahnya dengan almarhum ibunya yang tidak mampu mengambil keputusan cepat saat berada dalam situasi terdesak ya. Dan tak hanya itu, Sergei juga dibuat kecewa ketika melihat kepala singa yang waktu itu sudah terpajang di dinding rumahnya. Rupa-rupanya bapaknya sudah membunuh singa tersebut hanya demi kepuasan hobinya. Padahal Nikolai sangat paham jika Sergei putranya sangat benci dengan pembunuhan binatang. Karena sudah tak nyaman berada di rumah, Sergei pun memutuskan untuk kabur, di mana saat ia sedang berkemas, dia tak sengaja menemukan kartu tarot yang menggambarkan manusia dan singa. Tanpa pikir apa-apa karena sudah muak, Sergei pun langsung kabur dari rumah menuju suatu tempat yang jauh dari rumahnya. Setibanya di lapangan luas yang sangat terbuka, kuping Sergei tiba-tiba saja menjadi sangat peka dan tajam, yang ternyata ada gerombolan banteng yang sedang berlari menuju ke arahnya. Entah apa yang terjadi, banteng-banteng tersebut tidak menyeruduk Sergei berkat satu banteng yang berdiri melindunginya, dan seolah-olah ia bisa mengerti tentang situasi yang sedang dialami oleh Sergei. Singkat cerita, dia sudah tiba di tempat yang ia tuju
itu, yaitu sebuah rumah kaca tua yang sering ia dan ibunya kunjungi ketika sedang liburan. Disinilah Sergei memutuskan untuk tinggal di tempat tersebut untuk menyatu dengan alam. Ketika sedang tertidur, ia tiba-tiba saja terbangun sebab mimpi buruk yang ia alami. Dengan gesit dan tanpa berpikir apa-apa, dia tiba-tiba saja membuat sebuah tombak yang kemudian ia lemparkan ke arah batang pohon yang lumayan jauh sampai seekor rusa terkaget-kaget dan lari. Disinilah Sergei yang kesenangan mulai berlari mengejar rusa tersebut. Sergei sangat dikejutkan saat matanya bisa melihat dari jarak jauh yang dimana lokasi yang ia lihat ada para pemburu yang sedang mengincar tanduk banteng untuk dikoleksi, sehingga Sergei langsung pergi ke sana untuk memeriksanya. Dan sayang sekali untuk para banteng yang hanya diambil tanduknya saja demi untuk kepentingan para pemburu. Disinilah kekuatan Sergei terbuka, di mana dia langsung mengambil pisau. Dengan amarah yang tak terbendung, ia langsung dengan cepat menghabisi para pemburu yang tamak. Kita akan maju ke 10 tahun kemudian, yang dimana Sergei sedang dibawa ke sebuah penjara terpencil bersama dengan narapidana lainnya. Terlihat Sergei sangat pasrah ketika dijebloskan ke dalam penjara yang dipenuhi oleh para narapidana kelas kakap. Secara kebetulan Sergei mendapat satu teman sel yang kelihatannya sangar dengan postur tubuh tinggi dan besar. Saat si napi mengatakan bahwa ia tidak menyukai teman sekamar, Sergei pun mengatakan hal yang sama. No. Singkat cerita, esok paginya ketika Sergei sedang melatihan fisik di lapangan penjara, ada dua napi gangster yang mengganggunya, di mana Sergei kembali menunjukkan fisiknya yang luar biasa. Dan akibat kejadian itu, Sergei pun langsung diamankan oleh para petugas yang membawanya menghadap kepada seorang narapidana bernama Simon Corney, yang dimana Corney adalah bos dari geng berbahaya yang sudah banyak membunuh wanita dan anak-anak serta orang-orang yang tak berdosa. Di sini Corney sangat terkejut ketika dia mengetahui jika dirinya lah tujuan utama dari Sergei datang ke penjara ini. Setelah menghabisi targetnya menggunakan kekuatan supernya, Sergei pun langsung kabur dari penjara ini dengan cara yang sangat keren seperti film-film keluar penjara lainnya. Lolos dari penjara, Sergei terus berlari ke arah badai salju yang sangat tebal. Ia sempat bertemu dengan seekor serigala yang langsung tunduk dan tidak berani macam-macam. Hingga tak lama kemudian terlihat sebuah pesawat yang datang untuk menjemputnya. Next time you break out of prison and I fly this thing. Нет. Selesai dengan misi, Sergei balik lagi ke rumah idamannya. Di sini terlihat bahwa Sergei ingin makan, tapi dia tak makan makanan yang matang, melainkan dia makan ikan secara mentah-mentah. Esok harinya terlihat Sergei sedang mencegat mobil para pemburu yang ingin mengambil keuntungan dari alam. Dikira hanya warga lokal biasa yang sedang bermain-main, tapi para pemburu ini langsung dibuat ketar-ketir saat Sergei naik ke atas mobil dan langsung mengeksekusi mereka semua. Saat itu juga satu mobil berhasil lolos, namun dengan mata jarak jauhnya Sergei berhasil mendapatkan nomor plat mobil tersebut. Di London, si pemburu yang lolos bernama Andre itu pun berniat menemui bos besarnya, yang ternyata Sergei sudah ada di TKP. Entah kapan dan bagaimana Sergei bisa lebih dulu berada di sana. Sergei di sini langsung menghilangkan nafas Andre secara langsung. Found you. Kita akan berpindah ke Calypso yang kini sudah tumbuh dewasa dan kini ia menjadi seorang pengacara. Calypso sedang menghadiri acara pemakaman sahabat baiknya, seorang jaksa yang dibunuh oleh geng berbahaya di bawah naungan Corney yang sudah mati di penjara minggu-minggu lalu. Kali ini Sergei muncul di hadapan Calypso mengembalikan kartu yang dulu sempat ditinggalkan, sekaligus berterima kasih atas pertolongannya tanpa bertele
bertele-tele, Sergei pun langsung memberitahu Calypso bahwa orang yang sudah membunuh teman baiknya sudah dibunuh oleh Sergei. Di sini Calypso sempat tak percaya dan mengabaikannya. Ia pun langsung memeriksa internet dan menemukan berita tentang Corney yang sudah mati di penjara sekitar 1 minggu lalu. Esok harinya mereka berdua pun bertemu di taman untuk mengobrol bersama, di mana Sergei yang sering dipanggil Craven pun menceritakan alasan kenapa ia berburu orang-orang jahat, bahwa semuanya termotivasi oleh ayahnya sendiri yang seorang gembong narkoba dan ingin menghapus semua orang-orang jahat yang ada di muka bumi ini. Tak hanya itu, Sergei pun menawarkan kerjasama kepada Calypso dalam misi perburuan yang akan dijalani nanti. Sergei akan memberikan daftar nama-nama penjahat yang belum berhasil ia temukan dan meminta Calypso yang seorang pengacara untuk mencari tahu di mana saja orang-orang jahat tersebut sekarang berada. Mendengar hal tersebut, tentu saja Calypso butuh waktu untuk memikirkannya, karena selain tidak masuk akal, kenapa Sergei tidak menghabisi dulu ayahnya yang seorang gembong narkoba. Sergei juga dianggap terlalu brutal dalam menegakkan sebuah keadilan. People you care about are gonna get hurt. Kita pun akan dibawa ke tempat Alexei, si mafia Rusia yang dulu sempat menawarkan pertemanan kepada si Nikolai. Sekarang Alexei tampak tangguh dengan selalu membawa kantong kecil di belakang punggungnya. Entah apa isi kantong tersebut, Alexei baru saja mendapatkan kabar tentang kematian Corney yang ternyata adalah partner bisnisnya. Di sini anak buahnya menceritakan tentang Craven. Langsunglah Alexei tahu jika sosok sang pemburu bukan hanya dongeng, melainkan benar-benar ada. Karena butuh tambahan orang yang jago dan ahli di bidangnya, Alexei pun melakukan pertemuan dengan beberapa anak buah terbaik Corney. Ketika bertemu dengan orang baru, Alexei selalu menawarkan pertemanan kepada mereka semua untuk bisa kerja sama ketika membutuhkan. Dan karena para penjahat-penjahat ini tidak yakin dengan penampilan Alexei yang rapi, maka Alexei pun mencabut selang obat yang selalu terhubung dengan tubuhnya. Dan setelah selang obatnya dicabut, kulit Alexei pun tiba-tiba saja berubah menjadi sangat keras, sekeras badak, sehingga Alexei atau yang dijuluki dengan sebutan Rhino pun menghabisi hampir semua penjahat yang ada di dalam sana, sampai-sampai tersisa 2 penjahat yang dibiarkan hidup. Sekarang Alexei hanya akan menerima 1 orang untuk menjadi temannya. Dan yang terjadi, berkat bantuan si penjahat yang direkrutnya, Alexei berhasil mendapatkan rekaman penjara yang menampilkan jelas wajah Sergei. Setelah identitas Sergei diketahui, Alexei pun menyewa seorang pembunuh bayaran yaitu bernama The Foreigner yang sudah lama terobsesi dengan Sergei. The Foreigner yang memiliki keahlian unik, bagi siapapun yang melihat matanya akan mematung selama 3 detik. Balik lagi kepada Sergei, sekarang ia ingin menemui Dmitri, adiknya yang sudah lama tidak ditemui. Setelah mengobrol panjang lebar terkait kehidupan masing-masing, mereka pun minum bersama sampai akhirnya Dmitri mabuk. Esok paginya pun ketika Sergei kembali ke kamar Dmitri, ternyata Dmitri sedang diculik oleh beberapa orang yang tidak dikenal. Sergei sempat melihat puntung rokok yang para penjahat itu lempar. Langsung saja ia dengan kesal mengejar mereka. Karena kaca yang mereka gunakan anti peluru, Sergei pun cukup kesulitan untuk menembusnya. Sehingga masih tak menyerah dengan insting hewan buasnya, dia terus melakukan pengejaran. Dan yang bikin melongo adalah ketika dia mencoba untuk menahan sebuah helikopter. Yang gilanya lagi, ia menggunakan tangannya sendiri sampai akhirnya
Gagal menyelamatkan adiknya, kini Sergei pun menemui Calypso untuk meminta bantuannya berdasarkan ciri-ciri orang yang menculik adiknya. Tanpa basa-basi, malamnya Calypso langsung menemui informannya dan berhasil mendapatkan informasi bahwa Dimitri dibawa oleh kelompok penculik asal Turki dan saat ini sedang berada di sebuah tempat terpencil di dalam hutan. Dan ternyata si informan sudah berkhianat dengan menjebak Sergei agar bisa pergi ke lokasi sesuai yang diinginkan oleh The Foreigner. Siapa lagi jika bukan Alexei dalang dibalik penculikan Dimitri. Setelah diberikan alamat oleh Calypso, Sergei pun langsung on the way ke lokasi tersebut. Disinilah Sergei mulai kehilangan kendali untuk menghabisi para penjaga. Saat sedang menginterogasi satu penculik, tiba-tiba saja Sergei tak sengaja melihat dua penembak yang berada di kejauhan. Dan yang terjadi, sebelum meninggoy, sang penjahat memberitahu Sergei bahwa orang yang sudah menyuruhnya adalah si Alexei. Ketika dengar nama tersebut, Sergei pun langsung menghubungi Calypso untuk segera pergi dari kota dan bertemu di tempat yang sudah ditentukan. Tak lama setelah Sergei pergi, muncullah The Foreigner yang datang ke lokasi. Ia menemukan petunjuk berupa sumpit yang Sergei gunakan untuk melumpuhkan para penjaga. Tiba-tiba saja dua petugas muncul ke lokasi untuk memeriksa, sehingga The Foreigner pun langsung menggunakan kemampuannya. Di waktu yang bersamaan, ternyata Dimitri disekap di markas pribadi milik Alexei. Mengetahui jika Dimitri sering dianggap lemah oleh ayahnya, Alexei pun menawarkan sesuatu yang bisa membuatnya menjadi kuat, yaitu dengan menjalani sebuah eksperimen mutasi genetik yang dilakukan di kota New York oleh seorang ahli biokimia bernama Profesor Miles Warren. Sayangnya mutasi yang dialami oleh Alexei harus membuatnya berubah menjadi manusia badak yang memiliki kulit yang sangat keras. Dan untuk meredam reaksi perubahan fisiknya, Alexei terpaksa harus menggunakan obat khusus yang harus selalu ia bawa kemana-mana. Dan tak lama kemudian muncullah The Foreigner yang datang untuk menemui Alexei dan memberitahunya tentang petunjuk yang ia temukan di lokasi yang baru saja ia datangi. Di sana ia menemukan kacang yang hanya tumbuh di wilayah hutan-hutan di negara tersebut. Sergei menggunakan kacang tersebut sebagai racun pada sumpitnya, sehingga bisa kita simpulkan bahwa Sergei sekarang berada di wilayah tersebut. Balik kepada Sergei yang sudah berada di hutan menyambut kedatangan Calypso yang baru saja datang dari perkotaan. Sergei sengaja mengajaknya ke hutan ini demi untuk melindungi nyawanya dari incaran Alexei dan kawan-kawan. Setibanya di pondok, Calypso iseng menekan tombol yang membuka beberapa rak berisi stok persenjataan yang Sergei miliki. Sergei langsung menunjukkan botol kecil yang dulu telah menyelamatkan nyawanya. Sergei penasaran dari apa sih ramuan itu dibuat, namun Calypso menjelaskan jika ramuan itu hanya bisa dibuat oleh neneknya yang sudah lama meninggal dunia. Dan jika Sergei ingin membuat ramuan serupa, sangat mustahil karena neneknya adalah seorang dukun, bukan ilmuwan. Dan zat yang terkandung dalam ramuan tersebut ada hubungannya dengan hal-hal yang bersifat mistis yang sulit dijelaskan kepada Sergei. Di saat yang sama, Alexei sudah tiba di hutan tempat Sergei tinggali. Bersama tim CSGO-nya, Alexei pun langsung menghubungi Sergei untuk menawarkan sesuatu yang biasa ia tawarkan, yaitu pertemanan. Namun Sergei langsung menolaknya karena Sergei adalah orang yang tak ingin berteman dengan seorang yang sangat licik seperti Alexei dan bapaknya. Tak punya pilihan lain, Alexei pun menyuruh semua pasukannya untuk menyebar dan pasang jebakan di beberapa titik. Muncullah sahabat Sergei yang tiba-tiba saja menyerang, dan di momen inilah Dimitri gunakan untuk kabur ke dalam hutan. Sergei bisa dengan cepat menyadari jebakan-jebakan tersebut dan justru menggunakan jebakan tersebut untuk menghabisi mereka sendiri. Disinilah helikopter Alexei mulai beraksi dan semua gak kena
kepada Sergei. Tapi tiba-tiba saja Sergei ditembak racun dari belakang. Racun itu adalah racun halusinasi yang membuat Sergei melihat hal yang paling ditakuti, yaitu laba-laba. Dan ternyata tembakan racun tersebut berasal dari The Foreigner yang datang untuk membunuhnya, di mana Sergei benar-benar dibuat tak berdaya, apalagi ketika The Foreigner menggunakan kemampuan hipnotis 3 detiknya. You give him help, Craven. Tiba-tiba saja Calypso berhasil menembak Foreigner tepat di matanya, di mana ia ternyata masih memiliki banyak stok ramuan spesial resep dari neneknya untuk menyelamatkan nyawa Sergei dari racun tersebut. Di sisi lain, Dimitri akhirnya berhasil ditangkap kembali dan mereka menyadari Foreigner tidak balik lagi dan mungkin telah gagal membunuh Sergei. Alexei dan timnya pun memutuskan untuk pergi dan akan mencari strategi di lain hari. Saat mereka sedang dalam perjalanan, Alexei melihat gerombolan banteng yang berlari menuju ke arah mereka, sehingga Alexei pun dengan cepat mencabut kabel obatnya, dan tepat saat Sergei datang, Alexei sudah berubah bentuk menjadi badak, di mana mereka berdua pun langsung melakukan pertarungan di antara banteng-banteng. Kulit Alexei sangatlah keras dan tebal. Semua senjata yang ditancapkan ke kulit Alexei oleh Sergei pun tidak bisa berbuat apa-apa. Namun ketika Sergei sedang dicekik tanpa bisa melakukan apa-apa, ia melihat lubang pada bagian samping perut Alexei, dan itu adalah satu-satunya kelemahan yang ia miliki. Setelah diinjak-injak oleh para banteng yang dimana Alexei sekarang sekarat, Sergei pun langsung bertanya dari mana tentang rekaman video Sergei ketika ia berada di penjara Rusia, yang dimana Sergei sangat kaget ketika mendengar nama ayahnya yang sudah memberikan rekaman video Sergei beraksi di penjara Rusia. Setelah dari lapangan yang luas di alam, Sergei pun langsung mendatangi Nikolai yang kebetulan tengah berburu di dalam hutan. Setelah berbincang-bincang hahaha hihihi, terungkaplah jika Nikolai sudah merancang strategi dengan memanfaatkan Sergei untuk menghilangkan Alexei, dan tanpa rasa kasihan Sergei pun melakukan hal ini. Setelah semua kelar dan tanpa ada masalah, kini Sergei pun menemui adiknya yang sedang berada di klub, dan kini kerajaan bisnis bapaknya sudah ada di tangan Dimitri. Dimitri kini penuh dengan rasa percaya diri. Dimitri mengakui bahwa setelah bertemu dengan Profesor Miles Warren, rekomendasi dari Alexei, dia bisa melakukan apa saja yang ia suka tanpa rasa beban di punggungnya. Dan tamat. Gokil sekali, brother. Ingat ya, brother ya, jangan seperti Nikolai dari film ini, karena kita belajar banyak tentang uang, kekuasaan, kekuatan, dan yang paling membekas yaitu tentang keluarga, di mana Nikolai tidak memperlakukan anak-anaknya lebih baik, dan yang seharusnya keluarga menjadi tempat perlindungan malah menjadi sumber trauma untuk anak-anaknya. Jadi kita bisa belajar dari kesalahan keluarga Nikolai untuk tidak mengulanginya ketika sudah berada di posisi sebagai orang tua. Saya selaku FA Alur Gen Z mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.